Oke, selamat datang di video kali ini dan tentunya di kanal YouTube Tell Us. Pada kesempatan kali ini, aku dan kita bakal mencoba membahas tentang sebuah keresahan yang sebetulnya masih belum banyak orang yang ngebahas ini, adalah tentang ageisme. Nah, satu-satunya video yang serius gitu ngebahas ageisme tuh di Indonesia itu cuma dari kanal YouTube Remo TV. Di video itu ngejelasin bahwa masih banyak ataupun masih marak gitu ageisme di kalangan masyarakat. Nah, yang dijadiin contoh oleh kanal Remo TV yaitu liputan Gustika Hatta ketika lagi diwawancara sama Rosiana Silalahi kalau nggak salah. Di apa tuh nama acaranya tuh? Rosi gitu deh pokoknya di Metro TV kalau nggak salah, aku lupa. Nah, di sana dijabarkan bahwa apa yang berusaha disampaikan ataupun yang dibahas di video itu adalah bagaimana si wartawan atau siapa tuh Mbak Rosi lah intinya. Dia tuh nanya ke Gustika Hattanya tuh pakai kata-kata yang seakan-akan menganggap bahwa Gustika Hatta tuh bukan individu yang merdeka atau bukan, jadi pemikiran-pemikiran yang keluar dari Gustika Hatta tuh bukan keluar dari dirinya gitu. Nah, karena disinyalir menurut mereka, menurut Remo TV, apa yang dilakukan oleh Rosi kepada Gustika Hatta adalah tindakan ageisme, di mana menyantumkan stereotip buruk melalui usia gitu. Nah, pada kasus itu, pada kasus Rosi dan Gustika itu dari orang tua ke anak muda gitu, di mana si anak muda nih, si Gustika Hatta nih dianggap nggak punya pemikiran otentik gitu karena usianya yang masih muda. Nah, terus yang aku ketahui masalah terkait ageisme ini masih salah satu faktanya ya, masih jadi problem di syarat pencalonan menjadi gubernur, syarat minimal usia pencalonan gubernur yang pernah di judicial review sama Valdo Maldini, terus ditemani sama Samara Amani kalau nggak salah. Waktu itu saat Valdo Maldini mau nyalonin jadi gubernur Sumba kalau nggak salah, Sumatera Barat kalau nggak salah ya. Jadi batas usianya tuh misalnya 30 tahun nih batas usia minimal. Nah, pada saat itu si Valdo Maldini usianya 29 tahun. Jadi dia tuh nggak memenuhi syarat karena batas minimal usianya belum terlampaui gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah bahwa sistem hukum di Indonesia, khususnya yang dialami oleh Valdo Maldini, yaitu syarat usia minimal pencalonan untuk menjadi kepala daerah atau gubernur, itu masih menghambat siapapun yang pengen mencalonkan diri jadi gubernur gitu. Nah, yang jadi masalah di sini adalah si pemerintah atau si hukum tersebut ngejadiin indikator usia sebagai salah satu syarat minimal untuk mencalonkan diri. Padahal si Valdo Maldini tuh kan secara persyaratan lain tuh capable ya, maksudnya dia tuh sebetulnya bisa untuk mencalonkan. Kalau menang nggak tahu ya, itu hal yang lain. Setidaknya mencalonkan dulu deh, harusnya bisa gitu, karena dia kan pengen mencalonkan diri, sedangkan terbatas sama batas minimal usia. Nah, setelah itu dia kan terganggu ya, maksudnya haknya untuk mencalonkan diri, haknya untuk dipilih itu terhambat oleh adanya peraturan tersebut. Setelah itu di judicial review ke MK. Nah, putusan MK-nya tuh kalau nggak salah menolak putusan si Valdo Maldini. Cuman alasannya aku belum tahu, belum lihat lagi kenapa sih apa yang dikeluhkan, apa yang diprotes oleh Valdo Maldini itu nggak di-approve gitu, nggak disetujui. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah sebenarnya syarat batas pencalonan usia minimal untuk jadi kepala daerah tuh aku sendiri belum tahu basisnya apa. Cuman kalau misalnya kita mau kaitin ke ageisme, ini menjadi salah satu contoh, yaitu kalau misalnya nggak ada basis research tentang psikologis ya, maksudnya setiap orang kan perkembangan kedewasaannya berbeda-beda. Yang salah adalah ketika itu dijadikan
syarat batas usia gitu. Bisa jadi kan misalnya Valdo Maldini usianya 29 tahun, cuman secara kapabilitas dia udah mampu gitu untuk mencalonkan diri sebagai gubernur, sebagai calon gubernur. Nah, sebenarnya si pencalonan ataupun penentuan syarat minimal usia tuh ditentukannya atas dasar apa gitu. Misalnya, kalau misalnya pengen nyalon jadi gubernur harus 30 tahun. Nah, si 30 tahun tuh hasil hitungan dari apa gitu, hasil akumulasi dari apa, kesimpulannya dari mana, kenapa harus 30 tahun. Nah, selain itu, selain dua kasus tadi tentang Rossi dan Gustika, juga Valdo Maldini dan kawan-kawan, si diskursus tentang ageisme ini masih jarang di-upload ataupun ada yang ngunggah gitu di YouTube. Kanal-kanal besar, channel-channel YouTube yang besar, misalnya Kok Bisa, atau apalagi ya yang ngebahas tentang teori-teori itu, masih belum banyak lah gitu yang membahas soal ini. Karena mungkin ada dua kemungkinan. Satu, kita nggak punya kecemasan terhadap ageisme. Dua, orang emang nggak peduli aja gitu tentang kasus ini, tentang problematika ageisme. Nah, kenapa? Karena aku sendiri punya dilema. Maksudnya ada kondisi-kondisi dilematis gitu ketika berusaha mempelajari dan memvonis bahwa apa aja sih yang termasuk ke dalam kategori ageisme. Kalau menurut video Remo TV yang membahas tentang ageisme, itu bisa jadi, ageisme itu bisa jadi efek samping ketika kita menaati ataupun menghormati orang tua secara berlebihan. Apa efek sampingnya? Efek sampingnya adalah dari kita nih sebagai anak atau sebagai anak muda itu merasa kita tuh perlu menghargai orang tua itu bagus. Cuman efek sampingnya adalah kita jadi merasa apa yang mereka lakukan itu pasti benar. Dan pun mereka sebagai orang tua merasa bahwa apa yang dilakukan olehnya itu sudah pasti benar dibandingkan dengan usulan dari orang yang lebih muda daripada mereka. Nah, budaya menghormati, budaya menghargai orang tua tuh jadi punya efek samping dari yang kita sebut sebagai ageisme. Jadi kita tuh ngerasa orang yang lebih tua tuh sudah pasti benar apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan, sebab kita pikir mereka yang lebih tua itu memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih. Yang sebetulnya belum tentu seperti itu. Terus, dilemanya adalah kalau misalnya kita mau secara total gitu menghilangkan ageisme, ya kita harus, nggak tahu ya, kalau misalnya kita bisa nih menghormati orang tua, menghargai orang yang lebih tua, tanpa menganggap apa yang mereka lakukan itu sudah pasti benar, ageisme ini nggak bakal jadi suatu masalah gitu, karena kita tahu batasannya bahwa meskipun orang itu lebih tua daripada kita, tapi kalau misalnya mereka salah atau keliru, kita punya hak untuk menegur, kita punya hak untuk berusaha memperbaiki apa yang menjadi kesalahan berpikir dari mereka. Cuman yang jadi masalah adalah ya efek samping itu tadi, efek samping karena kita terlalu menghormati mereka, terus jadi mikir bahwa apa yang mereka lakukan tuh sudah pasti benar gitu. Dan seianya pun kita nyadar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, kita tuh nggak mau negur, kita tuh nggak mau berusaha memperbaiki pola pikir mereka karena kita rasa itu hal yang merupakan tidak sopan kepada orang tua. Nah, dilemanya ada di sana. Terus kalau misalnya buat tadi ya kasusnya Valdo Maldini, ketika misalnya syarat batas usia minimal tuh dihapuskan misalnya, nggak ada sama sekali. Jadi kayak bayi yang baru lahir misalnya. Kalau misalnya ini juga berimplikasi kepada syarat pencatatan kependudukan sipil kayak KTP misalnya. KTP kan minimal harus 17 tahun. Nah, untuk menghitung kedewasaan manusia dengan vonis 17 tahun udah dewasa itu kan patut dipertanyakan ya dasarnya apa gitu. Jadi kalau misalnya ada anak 15 tahun atau gimana terhambat gara-gara batas usia untuk mendaftarkan diri untuk dapat KTP lah gitu intinya, dia nggak punya akses ke sana dan terhambat gitu. Jadi ini bakal ngerembet ke semua aturan yang yang mensyaratkan batas usia minimal gitu. Jadi entah itu dari pencalonan jadi kepala daerah, entah itu
apa ya, batas-batas usia tuh yang ada batas usianya. Ya KTP lah contohnya harus 17 tahun dan lain-lain. Nah, dilema yang timbul dari diriku sendiri adalah kalau misalnya si batas usia minimal ini dihapuskan, khususnya di dalam kancah politik gitu ya, khususnya di dalam kancah pilkada, jadi tanpa batas usia orang bisa mencalonkan diri. Yang aku takutkan adalah maraknya atau timbulnya ini apa? Dinasti politik sih bukan. Cuman kayak misalnya nih ada orang tua yang punya apa tuh? Punya jabatan lah. Terus anaknya mencalonkan diri jadi kepala daerah. Nah, si anak keturunan dari pejabat ini punya kemungkinan yang lebih besar untuk menang dibandingkan dengan mereka yang tidak punya ikatan kekeluargaan dengan pejabat-pejabat sebelumnya. Ini kan yang jadi diskursus tuh gini deh. Kalau misalnya ada anak yang misalnya sekarang deh di sistem hukum yang sekarang, kita kan nggak bisa nyebut bahwa itu merupakan gini. Misalnya Gibran deh, Mas Gibran kan jadi wali kota Solo. Dia kan anaknya dari Pak Jokowi gitu. Kita tuh Mas Gibran itu nggak salah untuk menjadi gubernur gitu. Untuk menjadi wali kota. Tindakan tersebut bukanlah sebuah pelanggaran hukum gitu. Cuman kan tetap ada diskursus bahwa dibahas tentang dinasti politik, tentang sistem politik yang berbasis keluarga gitu, nepotisme dan lain-lain. Cuman kan secara hukum kita tuh Mas Gibran tuh nggak salah gitu mencalonkan diri. Nah, yang aku takutkan adalah meskipun publik tetap bisa melihat seseorang ataupun calon kepala daerah itu melalui kapabilitasnya, cuman kan itu tidak bisa lepas dari peran kerabat atau orang tua mereka. Jadi worst case-nya atau kasus terburuknya gini misalnya. Ada orang capable nih usianya misalnya 30 tahun, ini tanpa batas usia minimal pencalonan. Ada orang capable usianya 30 tahun, punya track record politik yang bagus, punya track record prestasi yang bagus di bidangnya sebelumnya, terus melawan satu anak raja misalnya, usianya cuma berapa, 15 tahun atau 10 tahun, dan ternyata yang menang tuh si anak ini gitu. Itu kan dimungkinkan terjadi kalau misalnya si batas usia minimal tuh dihapuskan. Nah, yang jadi masalah tuh, yang jadi dilemaku tuh di sana. Sekarang aja yang masih aturannya terbatas gitu, ada batas minimal usia, masih banyak kan anak atau kerabat dari para pejabat yang punya kedudukan politik, kekuatan politik yang lebih dibandingkan yang lain gitu. Cuman kan tetap jadi masalah. Valdo Maldini misalnya, ya itu tadi, dia kan seharusnya bisa untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, cuman terbatas oleh batas usia tersebut. Ini masih jadi dilematis sih, masih belum jadi konsep kesimpulan yang dapat aku sampaikan. Jadi ya ini video ini bakal dikasih judul dilema ageisme sih. Menurut kalian gimana? Kalau misalnya kalian punya saran, punya opini, kalian boleh tulis di komen dan aku bakal seneng buat ngebalesnya. Itu aja buat video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan subscribe ya kalian. 50% dari yang nonton nih belum subscribe. Itu aja, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. A movement to end ageism is underway. I'm in it, and I hope you will join me.